بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم ما بعد, jemaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah, liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira ashabi famsiku. فقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وأصرح منه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. هذا نهي عن سب أحد من الصحابة، فالواجب أننا نترحم عليهم وأن نستغفر لهم عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن نكف ألسنتنا وأقلامنا عن الكلام في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ندافع عنهم ونرد على من ينتقص أحدا من الصحابة ونبطل قوله لأنه مخالف للعقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila diberitakan atau diceritakan di hadapan kalian tentang para sahabatku, maka hendaklah kalian menahan diri, menahan lisan kalian dari mencari-cari kesalahan para sahabatku. Lebih tegas lagi kata pensyarahnya di sini, sabda Nabi SAW, janganlah kalian mencela para sahabatku. Di dalam hadis ini terkandung larangan, ya jelas, sharih jelas tentang mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, walaupun satu orang. Ya, berarti karena kita dilarang untuk mencela, berarti kita diwajibkan untuk mendoakan kebaikan untuk mereka. Maka kita sebut radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka semuanya, semoga Allah merahmati mereka, dan semoga Allah mengampuni mereka. Begitu ya jamaah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman setelah memuji Muhajirin dan Ansar, maka Allah Ta'ala memuji orang-orang yang datang setelah sahabat Muhajirin dan Ansar, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Surat Al-Hasyr. Allah Azza wa Jalla memberitakan, dan orang-orang yang datang setelah mereka, ini setelah para sahabat Muhajirin dan Ansar, berarti termasuk kita semua. Maka mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah ikhwan-ikhwan kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, dan janganlah kau jadikan di dalam hati kami kedengkian dan permusuhan ya terhadap mereka, orang-orang yang telah beriman duluan itu. Rabbana innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya engkau maha ra'uf. Ra'uf itu ya jemaah, yakni syiddatu ar-rahmah, ini maha sangat sayang kepada para sahabat dan kaum mukminin, wa rahim, dan rahmat terhadap kaum mukminin. Perhatikan di situ, menunjukkan bahwa kewajiban kita yang datang setelah generasi sahabat, salamatul lisan wa salamatu al-qulub tijaha ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan ayat ini, wajib bagi kita untuk lisan kita ini selamat dari mencela para sahabat. Begitu pula hati selamat dari kedengkian dan permusuhan tanpa hak
ya terhadap para sahabat. Begitu ya, kawan. Dan itu bukan hanya dengan para sahabat, itu dengan kaum muslimin. Ya, kita harus menjaga lisan dan kita harus menjaga hati. Jangan sampai kita mendolimi orang, baik dengan lisan maupun dengan hati. Yaitu kalau hati ya suudzon, atau kalau dengan hati itu ya dengki, memusuhi tanpa hak. Nah itu semua adalah penyakit dalam hati. Ya itu ya jemaah. Maka kata Syekh di sini, hafizahullah, mendala kita menjaga lisan kita dan pena kita dari membicarakan yang buruk, ya, membicarakan ucapan buruk terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Dan wajib kita membela mereka. Yani kalau ada yang menyakiti mereka, wajib kita membela para sahabat. Dan kita membantah orang-orang yang merendahkan ya seorang pun dari para sahabat. Dan kita batalkan ucapan mereka. Sebab itu menentang akidah sahihah, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di sini ada satu faedah penting ya jemaah. Kadang orang meremehkan akhlak dan adab. Iya. Mereka bilang yang penting akidah dan manhajnya lurus. Masalah akhlak itu gampang belakangan. Ini keliru. Coba lihat ini. Orang-orang yang tidak punya adab dengan para sahabat itu dicela. Tercela mereka. Mencela sahabat, bahkan ada riwayat bahwa orang-orang yang mencela sahabat itu kafir. Itu masalah akhlak loh itu. Mencela kan tidak baik, akhlak yang tidak baik. Maka jangan meremehkan masalah akhlak, masalah adab. Ya, itu penting wallahi, adab ini sangat penting. Seorang yang punya ilmu tapi enggak punya akhlak, enggak punya adab, itu tidak berkah. Kemudian Syekhul Islam bil Wasithiyah yaqul, "Ma nuqila anhum imma annahu ghairu sahih, fa huwa min al-kadhib wad-dus, was-sahih minhu sahibuhu mujtahid. Wal mujtahid in asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Wa aidan lahum min al-fada'il ma yaghmuru wa yughatti ma yahsulu min ba'dihim min al-khata'." Syekhul Islam dalam Syarah Aqidah Wasithiyah, ya, dalam kitabnya Aqidah Wasithiyah, subhanallah ya ikhwan, Syekhul Islam bin Taimiyah nulis buku Aqidah Wasithiyah itu dari mulai maghrib, dari mulai zuhur sampai asar, dan jadi satu buku rujukan kaum muslimin di dalam bab akidah, masya Allah, zuhur sampai asar, ya itu Aqidah Wasithiyah. Nah, barangkali setelah hatam ini, ya, kita mengkaji akidah Wasithiyah. Tipis bukunya. Tapi syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin 2 jilid sampai ini ya, kawan. Syarahnya 2 jilid. Lah bas, lah apa-apa. Yang penting kita orang di atas akidah Islamiyah sahihah, ya. Walaupun dah hatam, tiba-tiba mati kita orang. Yang penting kita udah berusaha meniti jalan akidah yang benar gitu, sehingga mati di atas akidah yang benar. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan begini, kita di dunia ini seperti kura-kura yang berjalan di jatuh jalan, ya, la yamin wala shimal, lurus, tidak kanan kiri, lurus. Nah, tujuan kura-kura ini ada di ujung sana jauh. Nah, kalau bisa nyampe di tujuan, labas. Tapi kalau kita mati di atas tariq, di atas jalan yang sudah benar, itu aman sudah, husnul khatimah. Itu ya kan, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Yang banyak orang nuduh dia murji'ah, ya, yang nuduh Syekh Albani murji'ah dan murid-muridnya Syekh Albani dituduh murji'ah, mereka itu khawarij. Mereka itu aliran apa? Khawarij. Sya'u am abau. Baik mereka sadar atau enggak sadar, orang-orang yang menuduh para ulama Ahlus Sunnah sebagai murji'ah, sebenarnya mereka itu khawarij. Baik, kemudian manukil anhum imma annahu ghairu sahih. Ya. Apabila ada orang nukil tentang sahabat, tentang keburukan sahabat, itu berita yang mereka nukil itu tidak sahih. Bisa jadi berita itu ya kadzib. Ya, ini rawinya pembohong. Lah kalau rawinya pembohong berarti apa? Palsu. Ya.
Jadi kalau antum belajar mustalah hadis, apabila ada rawinya itu dihukum oleh para ulama kadzdzab, pendusta, maka riwayatnya itu palsu. Kemudian wadus, dan juga orang-orang yang pura-pura Islam, yang ingin merusak Islam dari dalam. Iya. Maka yang benar, ya apabila ada sesuatu berita yang tidak mengenakan dari para sahabat, maka ketahuilah bahwa semua para sahabat itu mujtahidun. Mereka semua itu berijtihad. Mereka itu orang-orang mujtahid mutlak. Ya, mujtahid mutlak itu ya kawan, seorang yang apabila berfatwa itu dia langsung ambil dari Quran hadis, karena dia alim, karena dia hafal, ya. Itulah mujtahid mutlak. Orang yang mujtahid jika dia benar dapat 2 pahala. Ini para sahabat apabila berpendapat dan benar, maka dia dapat 2 pahala. Jika berpendapat tapi keliru, maka dia dapat satu pahala. Pahala apa? Pahala ijtihad. Sehingga para sahabat itu ketika berfatwa, berpendapat, tidak keluar dari pahala. Nah ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Nah yang kedua, memang para sahabat itu bukan nabi, mereka bukan maksum. Tapi kesalahan yang mereka lakukan misalnya itu tertutupi, ya, tertutupi dengan apa? Dengan fadail, keutamaan-keutamaan dan amalan-amalan saleh. Ya cukuplah seorang berjihad, menemani Rasulullah SAW berperang bersama Rasulullah memerangi orang kafir, itu sudah cukup. Dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi yani maghbarrat qadamah fil jihad lam tamashun nar. Kedua kaki yang berdebu karena jihad, ya, atau berperang, maka tidak akan tersentuh api neraka. Cukup sudah. Ya, apalagi mereka para sahabat orang-orang yang taibun. Taibun, dipuji mereka itu dalam Al-Quran. Mereka orang-orang yang bertobat, baik laki atau perempuan, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Hazm menjazm, ya, memastikan bahwa semua para sahabat fil jannah berdasarkan ayat dalam surat At-Taubah ayat 100, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan. Ya, para pendahulu yang pertama dari kalangan muhajirin wal ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik dalam beragama, maka Allah ridha dengan mereka. Mereka ridha dengan apa yang Allah beri kepada mereka, dan Allah telah siapkan untuk mereka kebun-kebun di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan. Mereka kekal di surga selama-lamanya. Itu jelas sudah itu ayatnya, surat At-Taubah ayat 100. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fi Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu lamma ijtahada wa kataba li ahli Makkah wa qala Umar radhiyallahu anhu. Ya, ada kisah yang sudah pernah saya sampaikan, kisah Hatib bin Abi Balta'ah ketika dia berijtihad, ya, dan dia menulis surat kepada keluarganya dan kerabatnya yang ada di Mekah bahwa Rasulullah akan mendatangi Mekah dan menaklukkan kota Mekah. Maka berlindunglah kalian supaya kalian tidak terbunuh, ya, atau kalian apa misalnya masuk Islam tak apa gitu, ya. Pokoknya dia menulis surat. Nah ternyata surat itu sampai kepada Rasulullah. Ceritanya kan panjang. Pokoknya surat itu sampai kepada Rasulullah. Akhirnya Umar mengatakan kepada Rasulullah, da'ani adribu unuqa hadzal munafiq. Biarkan saya penggal lehernya orang munafik ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, la tadri ya Umar, la'alla Allah ittala ala ahli Badr. Ya, kau tidak tahu wahai Umar bahwa Allah telah melihat seluruh para sahabat yang ikut perang Badar, dan Allah berfirman kepada mereka, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Beramallah kalian sesuka kalian, aku sudah ampuni semua dosa kalian. Masya Allah. Ahlu Badr yang ikut perang Badar, dalam sebuah riwayat lam tamashumun nar,
mereka tidak akan tersentuh api neraka. Di dalam hadis ini Allah Ta'ala berfirman kepada para sahabat yang ikut perang Badar bahwa kalian sudah aku ampuni, beramallah sesuka kalian, aku sudah ampuni kalian. Masya Allah. Sedangkan Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang pernah ikut perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu wa qala Sufyan bin Uyainah man nataqa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fa huwa sahibu hawa li'annahu la yatakallamu fihim illa sahib hawa wa ta'arrud li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sufyan bin Uyainah, dia seorang alim. Kalau di Madinah itu yang terkenal adalah Imam Malik bin Anas rahimahullah. Kalau di Makkah adalah Sufyan bin Uyainah di zamannya. Beliau rahimahullah berkata, Sufyan bin Uyainah ini salah satu gurunya Imam Syafi'i ketika di Mekah. Siapa yang mengucapkan, berbicara buruk terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu kata, apalagi dua kata, maka dia orang yang ahlul ahwa, orang sesat. Jadi kesimpulannya tidak ada yang membicarakan buruk para sahabat kecuali dia ahlul ahwa, orang yang mengikuti hawa nafsu, karena mereka mencela dan mencari-cari kesalahan para sahabat. Al-wajib li sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mahabbah. Kewajiban kita kaum muslimin dan muslimat terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya, termasuk keluarga Nabi, istri-istri Nabi dan anak-anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cucunya, yang salihun wa salihat, maka kita wajib mencintai mereka karena Allah. Jadi kita mencintai para sahabat dan keluarga Nabi dalam rangka mencari ridha Allah. Kemudian ijlal, ikram, ini menghormati, memuliakan. Gitu ya kawan. Kalau misalnya ada ahlul bait yang dia keluarga Nabi SAW, termasuk keturunan dari Nabi SAW, ada di sini, kita muliakan dia. Misalnya kita kasih ini kopi ini, tak kasihkan dia. Anak belum minum ya Habib, maksudnya Habib yang sunni ente minum, menghormati dia. Atau kalau ada hadiah apa sih gitu, parfum tak apa, kasihkan dia. Begitu ya kawan. Menghormati ahlul bait yang benar, bukan ahlul bait yang hoax, tapi yang benar-benar ahlul bait Nabi yang masya Allah yang sunni. Gitu ya kawan. Wah, kita orang semuanya nih Bani Adam, kita orang semua ini keturunannya siapa? Nabi Adam. Wah, kita orang semua ini keturunan Nabi Nuh. Karena dari 3 anaknya laki-laki Nabi Nuh yang muslim itu, kata Ibnu Katsir, lahirlah seluruh manusia setelahnya. Itu dari 3 anaknya Nabi Nuh. Mereka adalah Banu Nabi Nuh. Jadi kita orang semua ini baninya, keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Coba. Kita jangan membanggakan nasab wala hasab. Nasab, keturunan dan juga hasab, kebangsawanan. Jangan. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla memasukkan ke neraka Jahannam Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa? Paman Nabi. Abu Talib juga masuk neraka. Apalagi ayahanda Nabi Ibrahim siapa? Azar finnar, di neraka. Padahal ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang apa dekatnya? Ada satu anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi anaknya Nabi Nuh itu ada 4 yang laki-laki. Yang 3 muslim, yang 1 kafir. Yang 1 kafir diceritakan dalam surat Hud. Dan dia tenggelam. Walaupun dia anaknya Nabi, kalau dia kafir, ya nggak selamat. Itu. Jadi kita jangan membanggakan nenek moyang. Jangan membanggakan nenek moyang. Kalau seorang membanggakan nenek moyang, bangga dengan kebangsawanannya saja, kemudian dia merendahkan orang lain, mereka mengira bahwa selain mereka itu adalah piring seng, begitu ya kawan keyakinan mereka. Menuduh selain mereka itu piring seng atau hewan. Kayak orang Yahudi sekarang ini mengatakan bahwa Palestina itu hewan. Astagfirullahaladzim. Tapi mereka ini kafir, Yahudi kafir. Benar, nggak manfaat ucapan mereka.
Wala mereka ngaku keturunan dari Nabi Yakub. Gak manfaat Bani Israel kalau mereka kafir. Bukankah di zaman Nabi Musa ada Bani Israel yang menyembah sapi? Akhirnya disuruh oleh Allah untuk saling bunuh di antara mereka. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bariikum fataba 'alaikum. Saling bunuh di antara kalian. Maka Allah akan terima tobat kalian. Itu lebih baik buat kalian dan Allah akan terima tobat kalian. Walaupun mereka keturunannya Nabi Yakub, Israel, ya. Kalau mereka musyrik, ya dimurkai oleh Allah. Ya dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikram, memuliakan, wa ma'rifatu qadrihim, dan mengenal kedudukan mereka yang mulia dan tinggi dalam Islam. Ya tentunya mengenal kedudukan para sahabat yang tinggi itu dengan cara apa? Mempelajari biografi mereka. Kemudian wa nasaruhu, dan menolong para sahabat. Walaktidai bihim, dan meneladani mereka, meneladani para sahabat. Itu ya kawan. Syuf, salah satu misalnya bagaimana amalannya para sahabat ya, disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dengan sanad yang sahih sampai kepada Ibnu Mas'ud, disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab fadail salatul jamaah, keutamaan salat jamaah. Bahwasanya Ibnu Mas'ud mengatakan, dulu kami, yakni di zaman Nabi, para sahabat itu ada yang sakit, tidak bisa dia jalan sendirian, sehingga dia dipapah sama dua orang kanan kiri, kemudian diberdirikan di shaf di masjid. Itu para sahabat. Dan orang-orang yang suka telat sehingga sholatnya di rumah, itu mereka munafik. Iya. Nah sekarang kita mau niru siapa? Mau niru sahabat? Ya sholatnya di mana? Masjid. Laki-laki. Kalau mau niru munafik, berarti sholatnya di mana? Di rumah. Allah musta'an. Semoga Allah tolong kita dan mudahkan kita untuk senantiasa menjaga salat 5 waktu di masjid, dan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan seluruh ibadah. Amin ya rabbal alamin, dalam keadaan ikhlas dan sunnah. Li'annahum khairul qurun. Sebab para sahabat itu sebaik-baik generasi, sebaik-baik abad. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada abadku. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi setelah sahabat yaitu siapa? Tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi setelah tabi'in yaitu atba'u at-tabi'in. Itu berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita yakini, dan sekaligus berita tapi terkandung di dalamnya perintah agar kita meneladani sahabat di dalam beragama Islam. Jazakumullah khair ya. Kemudian jamaah sekalian, wa li'annahum ra'u Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena para sahabat itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amanu bih, dan mereka beriman dengan Nabi. Ya, padahal banyak orang di zaman Nabi waktu itu kafir dengan Rasulullah. Coba ya kawan. Ya, penduduk Mekah mayoritas ketika Nabi ada di Mekah itu memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah mereka memusuhi karena pribadinya Nabi? Tidak, karena Nabi itu tidak pernah berbohong. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang amanah. Tidak pernah Nabi berbohong sekalipun, tidak pernah. Jadi mereka mendustakan apa? Mereka mendustakan wahyu disampaikan Nabi dari Allah. Ya, coba perhatikan itu ya. Seharusnya kalau mereka meyakini bahwa Nabi itu orang amanah dan jujur, harusnya mereka mengimani yang disampaikan. Ya, maka jangan berangan-angan begini. Enak ya kalau kita hidup zaman Nabi. Titik. Oh belum tentu ente gabung sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu gabung sama Abu Lahab ya, Bu? Sama Abu Jahal. Kita kan tidak tahu, itu masalah gaib. Ya, yang nyata aja kita hidup sekarang ini, alhamdulillah. Ya, kita dimudahkan oleh Allah beragama Islam. Kita dimudahkan oleh Allah sholat. Alhamdulillah, banyak alhamdulillah.
La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku tambah lagi nikmat itu kepada kalian. Wa amanu bi, dan mereka beriman. Wa sahibuhu, dan mereka menemani Rasulullah. Ya, wa nasaruh, dan mereka menolong, membela Nabi. Begitu ya kan? Siapa yang mau kayak para sahabat? Amalannya, mustahil kita orang. Kita orang ini mau mengatakan, oh kita kayak sahabat mia bil mia, 100%. Jauh ya. Para sahabat itu Abu Rukana, Abu Dujana, ya. Abu Dujana waktu perang Uhud, dia memeluk Nabi begini dari depan, dan dia menjadikan punggungnya sebagai tameng, sehingga punggungnya Abu Dujana ini penuh dengan panah dan tombak. Bayangkan coba. Siapa yang bisa meniru beliau? Ya, kita orang amalan kita orang sedikit, alhamdulillah. Ya, yang penting kita bondo cinta dengan para sahabat. Kita mencintai Nabi dan para sahabat. Kata Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta. Kau di akhirat bersama yang kau cintai di dunia. Kata Anas, ya, maka aku mencintai Allah, kemudian Rasulnya, dan Abu Bakar dan Umar, dengan harapan kepada Allah agar Allah mengumpulkan aku dengan Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar. Jadi kita orangnya bondo cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar dan sahabat yang lainnya. Jahadu ma'ahu, mereka berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi itu perang Dzatur Riqa'. Perang Dzatur Riqa' yang terkenal itu, sahabat itu sampai kakinya itu berdarah-darah. Loh, mereka itu sandalnya rusak sampean. Sandalnya cepot. Ya, sehingga mereka ngodok, enggak pakai sandal. Sehingga kakinya itu sampai berdarah-darah. Kan antum coba ya, antum kalau jalan jam 9, 10 gitu ya, di perumahan antum itu enggak pakai sandal, coba setengah jam ya, meloncat ya akhi, ya, sekali meloncat kaki kita orang ini. Nah, bagaimana dengan para sahabat yang sampai keluar kota enggak pakai sandal? Itu yang, ya Allah, sampai berdarah-darah, sampai ada yang kukunya cepot. Itu para sahabat ya. Terus yang menceritakan itu sahabat itu diabadikan dalam Sahih Muslim. Saya lupa namanya, ada sahabat itu. Dia berpidato. Pidatonya itu diabadikan dalam Sahih Muslim. Sangat bagus pidatonya. Menunjukkan betapa kokohnya keimanan dia. Ya, di antara yang saya ingat ya pidatonya, bahwasanya dunia yang kita tinggali ini sudah tinggal sedikit. Sebentar lagi kiamat. Itu padahal di zaman 14 abad yang lalu, apalagi sekarang. Maka kalian pasti akan pindah alam, dari alam dunia ke alam kubur dan akhirat. Maka adalah kalian membawa bekal yang terbaik untuk perpindahan itu. Terus beliau memberitakan bahwa telah sampai berita kepada kami, yakni dari Rasulullah, bahwasanya pintu surga itu panjangnya di antara dua kusennya 40 tahun. Dan suatu saat wallahi akan penuh orang berdesak-desakan masuk situ. Dan kata beliau juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dzukira lana, disebutkan kepada kami bahwasanya dasar neraka jahanam itu 70 tahun dalamnya. Dasar neraka jahanam jurangnya itu 70 tahun. Tujuannya apa? Ya sudah, kita tobat dari segala dosa dan kita harus banyak amal. Kemudian jamaah sekalian, tahammalu al-ilma anhu. Ini penting nih ya kawan. Keistimewaan para sahabat, mereka itu tahammalul ilm, menghafal ilmunya Nabi SAW, Quran dan hadis, dan disampaikan kepada tabi'in tanpa ada tambahan dan tanpa ada pengurangan. Jadi gak ada sahabat kemudian dhaif, itu tidak ada. Yang dhaif itu setelah generasi sahabat. Ada dhaif, ada kadzab, ada pendusta, ada lemah dan lain sebagainya. Tapi kalau sahabat itu semuanya udul,
terpercaya, hafalannya bagus. Ya, tidak ada satu, bahkan kalau misalnya ada seorang mukharrij al-hadits seperti Imam Bukhari atau yang lainnya menukil perkataan tabi'in dari sahabat tanpa disebut namanya, anis sahabi dari Nabi SAW, itu sahih walaupun namanya nggak disebut. Luar biasa kan? Itulah generasi sahabat, mereka orang-orang yang menghafal ilmu Quran dan Sunnah sungguh-sungguh. Bahwa afdalu hadhil ummah, mereka adalah umat yang terpaling afdal yang ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Balhum afdul khalq ba'da nabiyyin, bahkan mereka itu adalah makhluk yang paling afdal setelah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Lianna Allah ikhtassahum bi suhbati nabiyyi. Nah, ini dia. Sebab Allah telah memilih para sahabat itu untuk menemani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamun nabiyyin, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi-nabi, wa afdalul mursalin, dan dia adalah rasul yang paling afdal. Fala yat'an fihim illa man fi qalbihi ghil. Tidak ada yang mencela para sahabat kecuali di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit ghil. Ghil itu permusuhan tanpa hak. Wa hasad wa hiqd, dan dengki alal Islam, terhadap Islam. Iya, jadi kata ulama begini ya kawan. Barang siapa yang mencela sahabat, sebenarnya dia itu orang-orang pendengki terhadap Islam. Ketika mereka tidak bisa membantah Quran hadis, akhirnya mereka mencela yang menyampaikan Quran hadis, yaitu murid-murid Rasulullah SAW. Yang mana tujuan mereka adalah menggugurkan para saksi-saksi yang udul tadi, yang adil tadi, itu yaitu para sahabat. Apabila mereka sudah menjatuhkan para saksi yang adil itu, yaitu para sahabat, maka mereka akan pasti meragukan riwayat para sahabat, yaitu Quran dan hadis. Begitu maunya, maka mereka itu berhak untuk dicela. Orang-orang yang mencela sahabat itu justru mereka orang-orang yang berhak untuk dicela, dan wajib kita membela para sahabat. Fa huwa la yat'an fi illa li ashkhasihim. Ini dia. Mereka tidak mencela karena pribadi-pribadi sahabat. Innama yata'an fihim, sesungguhnya mereka mencela sahabat li ajli ma qamu bihi min nusrati hadzal din, karena para sahabat itu tegak membela agama ini, wa tablighi lin-nasi bi amanah, dan menyampaikan agama ini dengan amanah kepada manusia. Begitu ya jemaah. Nah, itu ada hatta zaman sekarang ya ikhwan, kalau misalnya di pengadilan ya, terdakwa ketika diserang di persidangan, dia mendengar perkataan saksi, maka terdakwa yang belengi, maka dia bilang kepada hakim, saya menyaksikan para saksi ini, mereka ini orang nggak terpercaya. Nah, maka dia bikin kebohongan terhadap para saksi. Nah, begitu cara untuk membela diri dengan menuduh para saksi itu tidak adil. Nah, begitu pula orang-orang Syiah dan Khawarij, mereka itu dalam rangka untuk menjatuhkan Islam, mereka mencela para saksi, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Orang-orang yang mencela sahabat sebenarnya ingin mencela agama ini, li'annahu haqid al-Islam, karena dia dengki dengan Islam, wa mudhurun minal Islam, dan mereka itu jauh dari Islam, fa yatashaffa, yakni benci, menyimpan kebencian di dalam relung hati mereka, maka mereka ingin yatashaffa itu berpuas diri dengan cara mencela para sahabat. Wa li ajli an yaqta' silatal umma bi nabiyha, dan tujuan mereka adalah untuk memutus antara umat ini dengan nabinya, sebab perantara antara nabi dengan generasi tabi'in dan seterusnya adalah para sahabat. Li'annahumul wasithah, sebab mereka adalah perantara bainana wa bainar rasul, antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza qasdu man yata'an fihim, itulah maksud dan keinginan dan tujuan dari orang-orang yang mencela para sahabat. Walihada lamma dzakar muhajir, walihada
Oleh karena itu lama dzakar al-muhajirin wal ansar fi surat al-Hasyr. Oleh karena itu ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan dan memuji sahabat muhajirin dan ansar dalam surat al-Hasyr, qala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini sudah kita bacakan ayatnya tadi. Fadalla ala anna alladhi yata'an fihim, maka berarti orang yang mencela dengan lisannya ya terhadap para sahabat, atau fi ahadin minhum, atau seorang pun dari mereka, innama huwa li ghillin, karena itu adalah bersumber dari penyakit yang ada dalam hatinya, ya yajidu fi qalbihi alaihim, yang mereka dapati di dalam hati mereka. Ya. Walihada qala Sufyan bin Uyainah al-Imam al-Jalil. Oleh karena itu Sufyan bin Uyainah seorang imam yang mulia berkata, "Man nataqa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kalimah, fa huwa sahibu hawa." Siapa yang mencela sahabat walaupun satu kata, maka dia ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Fal hawa huwa alladhi hamalahu ala hadha. Hawa nafsunya yang menjadi sebab dia mencela sahabat. Wal hawa huwa bughduhum wal hiqd alaihim. Dan ini dimaksud dengan hawa nafsu di sini, yaitu kebencian dan dengki terhadap para sahabat. Walidzalika tajiduna syarran nasi man yad'al fi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qad iftudihu bil kadhibi wal karahiyah bainan nas. Ya Allah. Oleh karena itu kau mendapati manusia yang paling jahat adalah dari orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dibongkar oleh Allah, ya, dosa-dosa mereka, bahwa ternyata mereka ini pembohong. Mereka ini adalah orang-orang yang dibenci oleh manusia. Fala yarahum ahad illa huwa yakrahum. Tidak ada seorang pun yang melihat mereka kecuali dia akan membenci mereka, kecuali yang bersama mereka. Itu ya kawan. Karena Allah wada'a lahumul bughd fil ard. Sebab Allah telah tetapkan kebencian pada penduduk bumi terhadap orang-orang Syiah dan Khawarij itu. Fala ahad yara man yubghid sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa yajidu fi nafsihi bughdan lahu. Tidak ada seorang pun yang melihat ada orang yang membenci sahabat Rasulullah kecuali dia akan membenci orang-orang itu, yang membenci orang Syiah dan Khawarij, wa marah dan benci. Nasallahu al-afiyah. Kita minta kepada Allah al-afiyah. Wa hadza la yadurru sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas ini tidak membahayakan para sahabat. Ini ketika orang Syiah dan Khawarij mencela para sahabat, tidak membahayakan sahabat Rasulullah sedikit pun sallallahu alaihi wasallam. Wa la yadurru al-Islam, dan tidak membahayakan Islam sedikit pun. Fas sahabatu mawfur lahum qadruhum wa ajruhum. Para sahabat lengkap dan semakin banyak pahala dan kedudukan mereka tambah tinggi dengan semakin banyak orang-orang bodoh yang mencela para sahabat. Karena apa? Karena dengan mencela sahabat berarti mereka memberi apa? Pahala kepada para sahabat nanti pada hari kiamat. Begitu ya ikhwan. Tidak ada yang sia-sia ya ikhwan. Semua ucapan dihisab, ditanya. Kalau dia mendolimi orang, dia harus menyerahkan pahala mereka untuk orang yang dizalimi itu. Wal Islam mustamir wa yantasir. Islam akan terus ada, ini sampai kiamat, dan akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab agama ini milik Allah. Walillahil hamd. Segala puji bagi Allah. Wa innama haula yadhurruna anfusahum biha. Orang-orang yang mencela para sahabat, ya, baik dari kalangan Syiah maupun Khawarij, mereka itu justru membahayakan diri mereka sendiri. Sebab akibat buruk dari dosa-dosa itu mereka yang akan merasakannya. Lakin al-khawf ala man yaqra kutubahum mimman laysa 'indahu 'ilm fayaqa fi nafsi syai' ala sahabati Rasulillah. Tapi yang dikhawatirkan adalah orang-orang yang membaca buku-bukunya orang Syiah dan Khawarij dan yang terpengaruh dengan pemikiran Syiah, yang dia itu gak punya ilmu. Akhirnya apa? Di dalam hatinya ada sesuatu kebencian terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Nah ini ya, sehingga dia terpengaruh. Ya, wa kam waqa min farisa min abna'il muslimin. Berapa banyak di antara anak-anak kaum muslimin yang kena perangkap
Syiah dan Khawarij. Bisababi mutala'ati kutubi haula. Karena anak-anak itu membaca bukunya orang Syiah dan yang simpati dengan Syiah. Li'annahu idza qara'aha ta'athara biha. Sebab kalau dia membaca buku orang-orang sesat itu dia akan terpengaruh. Ya. Ya kawan, membaca buku yang sesat itu diumpamakan seperti minum toksik, racun. Iya. Antum kalau misalnya buka laptop ya atau tab, tergantung yang isi memorinya situ. Apa kamu diisi dengan yang bermanfaat? Ya dibuka manfaat. Syamilah, maktabah syamilah. Bagi yang menulis artikel dia ngambil dari maktabah syamilah. Kemudian kalau diisi dengan porno, ya isinya tab itu porno semua. Racun itu. Ya jamaah. Bahkan itu lebih berbahaya daripada racun tikus dan racun poison, apalagi itu ya kan, poison ya. Itu yang racun itu yang paling berbahaya di dunia itu. Yang kalau orang minum itu mati 5 menit mati. Tak tahu itu racun apa itu, ya. Nasallahu alaihi wasallam. Ya, maka barang siapa yang membaca atau mendengarkan kalimat yang tidak baik, apapun itu, secara umum, kalimat yang tidak baik, sebenarnya dia sedang membaca atau mendengarkan racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu para ahli psikologi ya, BP, bimbingan penyuluhan itu, mereka itu ketika kan mendapatkan keluhan dari orang-orang kan, ya kan? Ada orang ngeluh ini, banyak penyakit mental zaman sekarang ini kan. Nah terus dia bilang gini, yang melapor ke saya, yang mengeluh dan minta bimbingan kepada saya itu cerita persoalan-persoalannya, muskilah, persoalan-persoalan itu. Nah itu sebenarnya itu toksik, racun itu. Terus gimana tuh bisa mengeluarkan racun-racun itu? Dia bilang saya nulis, dia kata. Saya tulis di kertas. Maka dengan itu keluar dari hati saya. Begitu ya kan. Bahaya juga ini psikologi ini ya. Kasihan mereka. Dia laporin uang setiap hari 10 orang. Bermasalah semuanya. Apa gak ngeluh dah saya kan? Hah? Pusing kepala ya kan. Wah ini apa lagi ya Allah. Kalau ada orang dibenci jutaan orang. Muarah sama pusing kepala deh ya. Itu. Maka toksik itu, racun itu harus dikeluarin. Makanya antum kalau ada orang kasih komentar jelek gitu ya di medsos antum gak usah baca. Ya kalau sudah terbaca sudah dihapus lah itu. Jangan dibiarin. Maki-maki semua hewan keluar di situ. Jangan dibiarin. Hapus. Delete. Apa sih namanya itu? Hapus. Ya. Itu ya kawan. Aman sudah. Rasakan bedanya, ketenangannya. Wallah, ketenangan. Tapi kalau kalimat yang kotor antum simpan, waduh. Itu racun, ya. Gitu ya kawan. Nah, begitu pula orang-orang yang mencela para sahabat. Sampai mereka nulis dalam buku-buku mereka, itu racun. Maka hati-hati orang tua. Bukankah itu ada orang sesat itu gara-gara baca bukunya orang ISIS. Langsung dia membunuh anak pamannya. Divideokan lagi. Di Saudi. Saat Timur Tengah. Ditangkap orang itu. Ternyata dia terpengaruh dengan apa? Bacaan di internet. ISIS. Dia baiat sama ISIS di internet. Terus dikirimi senjata. Coba lihat bahayanya. Maka jangan kita membiarkan anak-anak itu tanpa kontrol. Harus diawasi. Tidak apa-apa. Itu tanggung jawab orang tua. Ya, diawasi anak-anak itu. Jangan sampai mereka tersesat. Jangan sampai mereka masuk grup LGBT. Yang melambai itu laki-laki tapi melambai. Tak boleh ikut.
Orang tua harus tahu. Ya, begitu ya. Kemudian, nah ini pengaruh ya. Sehingga orang itu, anak itu menjadi benci kepada sahabat Rasulullah SAW. Atau minimal al-aqal yaqilu qadruh, menganggap bahwa para sahabat itu orang rendah indahu, di sisi dia, wa intaqisuna indah, sehingga menganggap bahwa sahabat itu rendah, tidak perlu dihormati. Ya, ini pengaruh buruk dari bacaan buku-bukunya orang Syiah. Antum tahu ada seorang dari Mesir namanya Abu Royah, terkenal itu. Dia ngarang buku mencela Abu Hurairah. Satu sahabat yang dicela. Tak bisa waktu ini. Adzan dulu ya. Saya mau terangkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Royah, seorang penulis di Mesir. Dia ngarang buku tebal segini ya, Pak. Bayangkan itu. Dalam rangka untuk mencela dan meragukan keadilan dan kejujuran dan amanah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Buku itu sudah dibantah oleh para ulama. Di antara yang bantah adalah salah satu dosen kita di Madinah, Mustafa Al-A'zami atau Mustafa Al-A'zam, dan yang lainnya para ulama. Ya. Maka orang ini nggak tobat. Abu Royah ini nggak tobat sampai akhir hayatnya. Jadi begini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya ikhwan, adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia walaupun cuma 3 tahun menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai wafat ya 3 tahun aja. Tapi dia sahabat yang umurnya panjang setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, maka dia umurnya panjang. Masih diberi umur panjang dia. Dan umur yang panjang itu dia gunakan untuk mengajar. Disuruh memang oleh Khulafa Ar-Rasyidin untuk mengajar di masjid. Ditugasi oleh khalifah untuk mengajar hadis. Sehingga dia banyak riwayatnya. 1, 2, dia juga mengambil hadis dari Khulafa Ar-Rasyidin dan sahabat yang lain. 3, karena dia didoakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dia didoakan Rasulullah bahwa dia tidak akan pernah lupa Quran, hadis yang dia hafal. Nabi mendoakan langsung. Maka dengan 3 minimal ini sebab sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu banyak hadisnya. Dan antum harus tahu bahwa orang Syiah sama sekali menolak hadisnya Abu Hurairah yang jumlahnya ribuan itu. Orang Syiah. Bahkan orang Syiah menolak semua hadis para sahabat kecuali hadisnya Ahlul Bait. Nah, sedangkan hadis Ahlul Bait kan sedikit, tidak banyak. Hadisnya Ali, hadisnya Hasan Husain tidak banyak. Ya, mereka itu menolak hadis-hadis para sahabat dan mengkafirkan para sahabat. Orang-orang Syiah. Maka orang Syiah ini berbahaya ya. Maka mereka menerapkan supaya mereka tidak ketahuan taqiyah, pura-pura bukan Syiah. Ya, nah, itu. Hati-hati, mereka itu sangat halus kita untuk menipu kaum muslimin. Ada satu orang itu yang suka tampil itu, dia Syiah. Saya lupa namanya orang itu. Ada diundang ke Malang itu. Ya, orang yang undang itu saya SMS. Itu nggak tahu bahwa dia Syiah. Oh nggak tahu, itu cari tahu dong. Nggak boleh dia nggak tahu. Tokoh besar di Malang itu yang undang dia, seorang dai khotib terkenal, ngundang ini Habib siapa ini, yang suka tampil di TV itu, dia orang Syiah itu. Nah itu ya jamaah. Allah musta'an. Maka kita jangan diam. Ya, kita harus membela para sahabat. Jadi jadikan lisan dan tulisan kita untuk membela Islam. Jangan dibalik. Islam nggak dibela, tapi lisan kita tajam terhadap sesama kita. Ini salah ya. Ya, kita cari-cari kesalahan ahlu sunnah, sedangkan yang jelas-jelas sesat kayak orang Syiah aman dari lisan kita.
Ya, ini salah juga. Harusnya dia mencari kesalahannya orang Syiah. Karena banyak sekali kesalahannya jelas. Syiah dan Khawarij. Itu ya, Ahlus Sunnah. Mereka bukan malaikat. Mereka tidak maksum. Tapi mereka punya hak untuk kita hormati, dan mereka punya hak untuk kita beradab dengan dia, berakhlak yang baik. Iya, mereka bukan maksum, bukan malaikat. Ada kesalahan pasti, tapi cara ente menegur harus baik. Bukan dengan cara ghish, yaitu mengkhianati, menipu. Bukan dengan cara yang tidak terpuji. Begitu ya jemaah. Pernah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpidato khusus ba'dal asr, karena beliau mendengar ada seorang dari muridnya itu yang menghujat Syekh Ibnu Utsaimin di depan murid-muridnya yang lain. Murid-muridnya menyampaikan kepada beliau, Syekh, maka didudukkan semuanya, sampaikan masalah adab. Dan dengan sebab itu dia mensyarahkan bukunya Syekh Bakar Abu Zaid, yaitu Hilyat Talibul Ilm. Maka ada buku sekarang syarah Hilyat Talibul Ilm, itu bagus sekali untuk kita baca. Dan saya sudah ngajar buku itu, sedang ngajar buku itu di Batu, buku tentang adab. Di sini juga ada, kita bahas adab setiap malam Ahad dan Sabtu kedua dan Ahad ketiga. Itu penting ya, kawan, akhlak dan adab. Iya. Jangan sampai ada orang bilang, itu yang jenggotan itu gak ada akhlak. Ya Allah. Ya. Jangan sampai orang bilang itu yang berjenggot itu lisannya kayak hewan. Jangan sampai. Berarti yang salah itu bukan ahli sunnahnya, ajarannya sunnah, tapi yang salah oknumnya. Ini ya jemaah. Ya, sampai di sini. Barakallahu lana wa lakum jami'an. Insyaallah kita akan sambung lagi di lain kesempatan biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Oh iya, terakhir. Abu Royah ketika meninggal diceritakan oleh Mustafa Al-A'dham, salah satu dosen kita di Fakultas Hadis, rahimahullah, sudah meninggal. Maka dia bilang, saya menyaksikan itu supaya saya nasihati dia supaya dia tobat. Abu Royah ini didatangi sama dosen kita ini dan dinasihati supaya dia tobat. Dia nggak mau tobat. Di akhir hayatnya dia mengatakan begini, Abu Hurairah, itu kalimat terakhir dia. Abu Royah, mungkin dia menyesal karena telah mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.